لله الذي جعل العلم بالتعلم وأرسل للتعليم الأنبياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يسأل الآباء هل أنقذوا من الجهل الأزواج والأبناء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أخبر أن كل راع مسؤول عن رعيته رجال ونساء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه العلماء الأتقياء أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa hadir kembali di rumah Allah ini, di tempat yang mulia ini, guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan mendapat pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mudah-mudahan dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Maka sejak itulah beliau mulai berdakwah, mengajak manusia
untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan menyembah kepada selain Allah. Dakwah beliau pertama dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak dilakukan dengan terang-terangan. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita dengan sembunyi-sembunyi itu dilakukan kurang lebih sekitar 3 tahun. Mulailah dakwah beliau pada ahla baiti wa man yasiku bihi min asdiqai alladzina yaqtaqiduna sidqa. Beliau pertama ajak keluarganya, ahli baitnya, keluarga rumahnya, dan juga orang-orang yang beliau percaya, min asdiqai, daripada teman-teman beliau, alladzina yaqtaqiduna sidqa, yang mereka meyakini akan benarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama diajak, keluarganya, orang-orang dekatnya. Selanjutnya da'ahum ila ibadatillahi wahdah. Beliau mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah, menyembah kepada Allah wahdah, hanya Allah saja, tidak menyembah kepada yang lain seperti yang kita suka sebutkan dalam membaca surat Al-Fatihah. Kita hanya menyembah kepada Allah. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Ini kalau mengikuti aturan bahasa Arab, ketika maf'ul itu didahulukan daripada fi'il fa'ilnya, itu menunjukkan kepada kekhususan, menunjukkan kepada ikhtisas, khusus kepada Allah saja, hanya kepada Allah saja kita menyembah, dan hanya kepada Allah saja kita minta tolong. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah. Nabi beliau mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah saja. Cuma terkadang begini, ketika kita sholat kita suka lalai. Ketika lisan kita mengucapkan iyyaka na'budu, tapi hatinya gak ingat itu. Itu yang disebut kita sholat tidak hadir hati. Harusnya kita sholat itu mesti hudurul qalbi, hati kita hadir. Yang disebut dengan hadir hati itu ayya'lama bima yaqulu wa bima ya'malu. Dia sadar dengan apa yang dia ucapkan dan dengan apa yang dia kerjakan. Dia lagi ucap itu sadar itu, dia lagi mengerjakan itu sadar itu. Itu namanya hadir hati. Terkadang kita lisannya mengucapkan itu, ingatnya kemana tahu. Kita melakukan pekerjaan itu tapi ingatnya apa tahu. Padahal kalau kita sholat itu selama 5 menit, bisa panjangan kali 5 menit misalnya, kemudian yang hadir hati cuma 2 menit saja,
maka sholat kita yang dapat nilai yang cuma 2 menit saja, yang 3 menit nggak ada nilainya. Kita berusaha, begitu kita berdiri melakukan sholat, harusnya kita sadar nih kita sedang menghadap Sang Pencipta yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Begitu kita berdiri, kita harus ingat itu. Ketika kita sholat, kita munajat kepada Allah, kita munajat kepada Sang Pencipta, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang tertentu begitu sholat, ya Allah, begitu berdiri hatinya bergetar karena ngadepin Sang Pencipta. Kita mau begitu sholat berdiri biasa aja, antem aja, kainan apa, manggil apa. Dan juga dalam riwayat dalam kitab Irsyadul Ibad kalangan Syekh Zainul bin Al-Maribari itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, saking ibadahnya betul-betul hati khusyuk dia lakukan, itu sampai-sampai mata panah yang tertinggal di badannya diambil, dia tidak terasa dalam keadaan sholatnya. Kalau kita digigit nyamuk juga gatel ya. Ali pernah ketika Sayyidina Ali itu menjadi Amirul Mukminin, ketika Sayyidina Ali itu menjadi khalifah, pemimpin pengganti Nabi kita Muhammad SAW setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, akhirnya yang tepat adalah Ali. Ketika Ali sedang menjadi Amirul Mukminin, sedang menjadi pemimpin umat, ada terjadi satu peperangan. Di peperangan itu Ali kena anak panah. Ali kena anak panah, nancep di badannya. Akhirnya oleh Ali dicabut sendiri, dicabut, dipegang batangnya itu, dicabut, bisa tercabut, tapi rupanya mata panahnya lepas, ada di dalam tubuhnya. Batangnya mah keambil, tapi mata panahnya tertinggal. Akhirnya tidak ada jalan lain kecuali melalui merobek, memotong bagian tubuhnya untuk mengambil itu anak mata panah, untuk mengambil mata panah yang ada di dalam badannya. Maka mau gak mau harus merusak bagian tubuhnya yang disebut dengan operasi itu dibelek. Sementara pengikut Ali itu diperintahkan untuk mengambilnya, tidak mau karena merasa takut menyakiti badan Amirul Mukminin, menyakiti badan presiden. Akhirnya Ali bilang begini, kalau lagi saya sholat tolong ambil, ketika saya lagi sholat tolong ambil. Akhirnya itu Ali mulai sholat. Itu sholat, yang sudah siap mengambil anak mata panah itu, mata panah yang ada di dalam tubuhnya, akhirnya mulai siap pula untuk mengambil. Begitu sholat diambil. Begitu sudah selesai, itu Ali dalam sholatnya tidak berubah. Begitu sudah selesai Ali sholat, pertanyaannya, mengapa kalian tidak ambil? Mengapa kalian tidak ambil? Pertanyaan itu maksudnya Ali tidak merasa bahwa mata panah itu sudah diambil. Menurut dia kayaknya belum ada yang ambil. Ternyata sebenarnya sudah diambil, karena beliau tidak merasa bahwa mata panah itu diambil dari tubuhnya. Semua kita mau digigit nyamuk juga sudah normal. Bisa-bisa kalau kakinya digigit nyamuk,
kaki yang sebelah bisa gatal, bisa nggak? Kaki sebelah gigitnya oke, yang sebelah terganggu sama kaki yang sebelah, kan begitu sholatnya, kaki yang sebelah diangkat. Pada jemaah yang saya hormati, wal rafati bin nas wal ittihad wa tarbil harami. Kemudian juga beliau mengajak keluarganya, orang-orang yang didakwahi oleh beliau, diajak selain untuk menyembah hanya kepada Allah, juga beliau mengajak supaya punya belas kasihan terhadap sesama manusia, dan kemudian mengajak untuk bersatu, dan juga mengajak untuk tidak mengadakan peperangan. Karena waktu itu kaumnya dengan cuma sebab urusan yang tidak penting saja, urusan yang ringan saja, itu biasanya mereka gampang perang golongan yang satu memerangi golongan yang lain, yang satu golongan yang satu memerangi golongan yang lain. Urusan sepele, urusan sepele perang, urusan ringan saja perang gitu. Itu dulu seperti itu. Makanya Nabi ajak umatnya untuk belas kasihan terhadap sesama manusia dan terus bersatu dan tidak berperang. Pada jemaah yang saya hormati, waqad bada'a bid-da'wati sirra. Mengapa Nabi pertama dakwah itu mengajak manusia dengan sirra, dengan sembunyi-sembunyi dulu, tidak langsung terang-terangan? Alasannya khaufan min mufajahatin nas, karena khawatir manusia kaget. Karena khawatir manusia itu, kaumnya itu kaget, bi amrin lam ya'rifu, dengan perkara yang mereka belum kenal. Biasa nyembahnya berhala, biasa nyembahnya patung, ini disuruh nyembahnya Allah yang dia belum kenal. Biasa menyembahnya ada bentuknya, dia sembah tubuhannya yang dibuat dari kayu, yang dibuat dari batu. Ini diajak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembah Allah yang gak kelihatan Allah itu. Itu kan berarti perkara yang mereka sama sekali belum kenal. Mereka jahiliyah gak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan sebab beliau kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi kita tidak diutus, bisa jadi kita sama, bukan menyembah ke Allah, tapi menyembah kepada selain Allah. Itu alasannya. Makanya dakwah itu dilakukan dengan sir dulu, tidak dengan jahat, dengan sembunyi-sembunyi dulu, karena khawatir manusia itu kaget dengan perkara yang mereka belum kenal dan mereka belum pernah dengar. Bukan menyembah berhala, bukan menyembah patung, tapi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada jemaah yang saya hormati, ingat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, kemudian Nabi pagi-pagi sampaikan kepada umatnya bahwa beliau itu Isra Mi'raj, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian beliau dinaikkan oleh Allah, bukan naik sendiri, dinaikkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, terus sampai langit 7, Sidratil Muntaha dan Mustaqim. Kemudian kembali
tapi cuma sebagian malam saja. Nah itu dari peristiwa itu, begitu Nabi ceritakan kepada kaumnya, jangankan yang ingkar, jangankan yang ingkar, jangankan yang masih kafir, yang sudah pada iman itu pada balik lagi. Yang tadinya sudah percaya kepada Nabi kita, gara-gara peristiwa Isra Mi'raj banyak yang sudah iman kafir lagi. Karena apa? Gak masuk akal. Karena tidak masuk akal, gak mengerti. Sebab perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, kalau perjalanan biasa itu lamanya sekitar 30 hari atau 40 hari. 30 hari atau 40 hari. Kemudian bagaimana dengan perjalanan ke langit 1, 2, 3? Ini cuma sebentar saja. Makanya gak percaya. Yang sudah percaya saja pada kembali lagi, pada mundur lagi. Kan Nabi akhirnya didatangi oleh pemimpin kafir Quraisy. Begitu didatangi Nabi Muhammad, betul kamu Isra Mi'raj, betul kamu dinaikkan ke langit? Itu Nabi jawab iya. Akhirnya dites sama orang kafir, coba kaki kamu angkat sebelah. Diangkat oleh Nabi kakinya sebelah. Setelah diangkat sebelah, coba satu lagi angkat. Nabi gak angkat kan? Ya, yang satu suruh diangkat, sudah diangkat, yang satu coba angkat lagi. Kan Nabi gak bisa. Kata orang kafir sambil cemooh, jangankan naik ke langit, dari bumi ngangkat satu jengkal saja dua-duanya nggak bisa, gitu kan? Nabi nggak bisa dua-duanya kakinya diangkat, walaupun cuma setinggi sejengkal nggak bisa. Sebab naik Nabi itu naik langit bukan naik berdiri, iya kan? Nabi berjalan, diberjalankan, Nabi naik, dinaikkan oleh siapa? Oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu saya suka mendengar cerita, suka ceramah kiai, kalau itu jalan sendiri lama memang. Tapi kalau dijalanin sama yang punyanya 24 juga sebentar, set. Kan begitu maksudnya gambarannya biar masuk akal. Pada jemaah yang saya hormati, akhirnya itu dalam riwayat, dalam kitab, orang kafir Nabi malah pada waktu itu ketika ditanya, kalau kamu ingin percaya, kamu tanya saja ke Ali sana. Itu Nabi serahkan ke Ali untuk memberikan jawaban. Pertama, orang kafir selain datang ke Nabi, datang kepada Abu Bakar Siddiq. Begitu datang kepada Abu Bakar Siddiq, dia tanya, Abu Bakar, betul teman kamu itu naik ke langit? Abu Bakar ditanya, betul itu teman kamu yang namanya Muhammad, dia naik ke langit? Abu Bakar jawabnya begini, kalau Muhammad yang berkata, lebih dari itu pun saya percaya, karena Muhammad gak pernah bohong. Begitu Abu Bakar Siddiq jawabnya hebat. Kalau Muhammad yang berkata, walaupun lebih dari itu, saya percaya. Makanya Abu Bakar Siddiq dikenal dengan Siddiq. Abu Bakar Siddiq, orang yang sangat membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, akhirnya orang kafir baliklah bertanya kepada Ali. Begitu nanya ke Ali, betul itu Muhammad naik ke langit?
Jadi alimah begitu ditanya oleh orang kafir, jawabnya bukan dengan lisannya, tapi jawabnya dengan mencabut pedangnya, dibabat leher orang yang tanyanya sampai putus lehernya. Masya Allah. Makanya ada pertentangan di antara sahabat ulama. Orang bertanya bukan dijelaskan, malah dibunuh. Orang bertanya, mengapa tidak diberikan penjelasan? Mengapa dibunuh? Itu ada yang bertanya seperti ini. Ali menjawab, kalau misalnya jawabannya dengan lisan cukup, Nabi kita Muhammad SAW memberikan penjelasan. Nabi kalau menjelaskan, walaupun dengan penjelasan yang sebenar-benarnya, pasti memang mereka tidak percaya. Maka jawabul mu'anidi hakanya, jawaban orang yang nentang seperti ini, kata Ali. Ya, orang nentang mah jawabnya jangan dengan lisan, sampai ini ada. Begitu kata Ali. Pada jemaah yang saya hormati, akhirnya begitu Nabi dakwah mengajak keluarganya dan orang-orang dekatnya, siapa orang yang pertama kali beriman kepada beliau? Siapa orang yang pertama kali beriman, percaya kepada Nabi Muhammad SAW? Yaitu awwalu man amana bihi minan nisa Khadijah. Orang yang pertama kali beriman kepada Nabi dari golongan wanita itu adalah Siti Khadijah, yaitu istri beliau. Wa kana ta'taqidu sidqa risalati, itu Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Kalau orang Indonesia namanya pakai Siti, mungkin Sayyidatina kali ya. Siti itu namanya sudah pakai Siti, itu kayaknya mungkin Sayyidatina kali. Wa kana ta'taqidu, Siti Khadijah itu dia sudah meyakini akan kebenaran Rasulan Nabi Muhammad SAW, sebabnya sudah nampak tanda-tanda kenabiannya sejak Nabi kita itu berdagang, mengadakan perjalanan dari Mekah ke negeri Syam bersama pembantunya Khadijah yang namanya Maisarah. Kalau kita ditanya itu Maisarah laki perempuan, kalau orang Indonesia namanya Maisarah pasti perempuan. Saya mengajar di madrasah punya murid namanya Maisarah perempuan, tapi yang di sini Maisarah itu laki-laki. Jadi Nabi pernah mengadakan perjalanan dari Mekah ke negeri Syam. Pertama di usia sekitar 9, itu bersama dengan pamannya Abu Thalib, karena ikut dengan pamannya, ikut represif lah, pamannya dagang, keponakannya di bawah. Kemudian yang kedua, Nabi mengadakan perjalanan ke negeri Syam, yaitu di usia Nabi sudah 25 tahun. Tujuannya kali ini Nabi yang berdagang, tapi membawa dagangan seorang janda kaya, yaitu Siti Khadijah. Ya, waktu itu berarti Nabi belum nikah dengan Khadijah. Perjalanan yang keduanya di usia 25 tahun itu berdagang, ditemani dengan khodimnya Siti Khadijah, namanya Maisarah. Laki-laki itu berangkat bersama ke negeri Syam untuk berdagang, dagangannya Siti Khadijah.
Kita membayangkannya kalau itu Maisarah perempuan, masa nggak bisa Maisarah berdua-dua malam-malam belum ya, itu lelaki walaupun namanya seperti wanita. Akhirnya begitu dagang kembali dengan sebab kejujurannya, makanya akhirnya dagangnya membawa untung yang besar. Sejak itulah dari dagang balik dagang itu cuma gak berapa lama, akhirnya Nabi kita dilamar oleh Siti Khadijah, nikah dengan Siti Khadijah. Yang lamar Khadijah, bukan Nabi melamar Khadijah, bukan. Khadijah melamar Nabi. Kita bayangkan pula, Nabi usianya 25, Siti Khadijah 40, berarti selisih 15 tahun ya. 15 tahun beda. Khadijah 40, Nabi 25 ya. Tapi ada sekarang juga, lakinya 26, perempuannya 75. Ada kan? Ada. Aneh. Gimana tidur? Akhirnya menikahlah Nabi kita Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Begitu nikah, itu perjalanan hidupnya sampai punya banyak anak. Dan Nabi kita ketika sudah punya istri Khadijah tidak pernah kawin dengan wanita yang lain. Nabi kawin dengan yang lain setelah meninggalnya Siti Khadijah. Ketika Nabi masih punya istri Khadijah, Nabi nggak kawin. Sampai Nabi punya anak banyak kan? Sampai punya anak banyak. Berapa anak Nabi? Anak Nabi itu jumlahnya kalau kita belajar kitab tauhid ada 7 anak Nabi. Ada 7 anak Nabi, yang 3 laki-laki, yang 4 wanita. Ada yang namanya Osi, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Ibrahim. Kemudian kalau yang wanita ada Fatimah Zahra, ada Ruqayyah, ada Zainab, ada Ummu Kulsum. Nah, semua ini adalah anak dari Siti Khadijah, kecuali yang satu yang namanya Ibrahim, yaitu dari yang lain, dari Mariatul Qibtiyah. Yang lain dari Khadijah, yang satu yaitu dari Maria Al-Qibtiyah. Pada jemaah yang saya hormati, itu dari wanita. Kemudian wa awwalu man amana bihi minar rijal Abu Bakrin As-Siddiq. Orang yang pertama beriman kepada Nabi dari golongan laki-laki dewasa yaitu Abu Bakar Siddiq, yang akhirnya nanti Abu Bakar menjadi salah seorang mertuanya Nabi. Abu Bakar menjadi mertuanya Nabi. Abu Bakar ini wakana sadiqahu qabla ba'thi. Abu Bakar itu adalah temannya Nabi sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi dari anak-anaknya saja memang sudah temannya. Dari anak-anak itu Abu Bakar dengan Nabi kita sudah memang temannya. Dan usianya dalam riwayat selisih 2 tahun dengan Nabi. Nabi lebih tua 2 tahun dibanding dengan Abu Bakar Siddiq. Akhirnya nanti Abu Bakar menjadi mertua Nabi karena anak Abu Bakar Siddiq yang namanya Siti Aisyah binti Abu Bakar Siddiq dinikah oleh Nabi. Inilah satu-satunya wanita yang dinikah oleh Nabi dalam keadaan perawan. Satu-satunya wanita yang dinikah oleh Nabi dalam keadaan perawan yaitu Siti Aisyah.
gampang ingetinnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar sama Umar mertua, Utsman sama Ali menantu. Ya, Abu Bakar, Umar mertua, Utsman sama Ali menantu. Kalau Abu Bakar anaknya nikah dengan Nabi, namanya Aisyah. Kalau Umar anaknya nikah dengan Nabi, namanya Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian Utsman menantu Nabi karena nikah sama anak Nabi. Yang pertama dinikah adalah Ruqayyah. Ruqayyah itu katanya anak Nabi yang paling cantik, itu Ruqayyah. Kemudian meninggal dunia di saat perang Badar, tapi bukan lagi perang, maksudnya di saat kondisi perang Badar itu Ruqayyah meninggal dunia karena sakit. Dan setelah itu akhirnya dinikahkan lagi oleh Nabi dengan adiknya yang namanya Ummu Kulsum, berarti turun ranjang. Ada satu ranjang, ya, tetehnya meninggal dikawinkan sama adiknya, kakaknya meninggal dikawinkan sama adiknya. Kemudian Ali bin Abi Thalib menantu Nabi. Selain Ali itu sepupu Nabi, selain Ali itu khalifah Nabi, selain Ali itu sahabat Nabi, itu Ali juga menantunya Nabi karena dinikahkan dengan Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah Zahra itu dalam keterangan kitab Tauhid adalah anak Nabi yang paling utama. Kalau tadi Ruqayyah itu anak Nabi paling cantik, kalau Siti Fatimah disebut anak Nabi yang paling utama. Apa sebabnya? Karena Siti Fatimah Zahra dalam hidupnya tidak pernah haid. Dalam hidupnya nggak pernah haid, berarti ibadahnya nggak kalah sama laki-laki. Laki-laki rajin, ya, wanitanya rajin. Itu kalau dengan Siti Fatimah berarti Fatimah nggak bakal kalah karena nggak pernah haid. Lain dengan istri-istri kita. Kalau istri kita maka ada liburnya. Kalau haid sholatnya masih libur. Kalau haid puasa berarti libur. Kalau misalnya melahirkan begitu nifas maka puasa sebulan, sholatnya sebulan lebih, bahkan ada yang sampai 2 bulan, kan gitu. Wanita kalau lagi haid, lagi nifas, wajib tidak sholat, wajib tidak puasa. Apa sebabnya saya sampaikan wajib tidak sholat, wajib tidak puasa? Karena wanita kalau lagi haid nifas, dia paksakan mau sholat saja, dia paksakan mau puasa saja, itu bukan dapat pahala, dia dapat dosa. Apa sebabnya? Karena ada mani', ada penghalang terhadap sahnya puasa dan sholat. Haid dan nifas itu menghalangi sahnya sholat, menghalangi sahnya puasa. Karenanya wajib tidak sholat, wajib tidak puasa. Tidak bisa begini, kata wanita nih, begitu dia lagi nifas, saya mah walaupun lagi nifas mau sholat saja, ya, itu gak bisa. Atau misalnya kata wanita, saya mau walaupun nifas juga mau puasa saja lah, nanti kalau mau doa sendirian males, saya mau puasa saja, itu tidak bisa. Jadi mesti tidak puasa. Cuma nantinya kalau sudah beres daripada haid dan nifasnya, maka dia wajib mengqadha puasanya, tetapi tidak mengqadha sholatnya. Kunna
nu'maru biqada is-shaum wala nu'maru biqada is-shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa, tapi tidak diperintah untuk mengqada sholat. Nah nanti kalau ada yang bertanya, ini kalau wanita itu nipas di awal Ramadan, berarti puasa Ramadan sebulan tidak puasa, ya kan? Itu bayarnya mesti puasa. Apakah boleh dengan fidyah? Apakah boleh diganti puasa itu dengan fidyah? Apakah mesti dengan puasa saja? Jawabannya mesti dengan puasa saja, dengan tidak bayar fidyah. Ya, itu jawabannya. Sebab nanti orang kalau nggak puasa di bulan Ramadan, ada yang begini, ada yang dia hanya wajib bayar pokok saja, ada yang dia wajib bayar fidyah saja, tidak pokok. Ada juga bahkan orang tidak puasa Ramadan, dia wajib bayar puasa plus dia bayar fidyah pula. Ya, yang wajib bayar qada plus bayar fidyah juga. Itu diantaranya ketika orang punya hutang puasa Ramadan tidak langsung dibayar sebelum datang Ramadan depan. Kita nih punya hutang puasa Ramadan kemarin nih, ya, misalnya 5 hari. Begitu bertemu Ramadan depan, dia belum dibayar tuh yang 5 hari. Padahal cuma 5 hari, 11 bulan gak kebayar itu puasa 5 hari. Kan waktu bayarnya 11 bulan kan? Masa 11 bulan gak kebayar 5 hari? Itu pada dasar emang gak niat bayar kayaknya gitu, ya, gak niat nodong. Maka kalau misalnya begitu bertemu Ramadan dia belum bayar, nah begitu bertemu Ramadan itu dia puasa untuk Ramadan itu kan, bukan bayar yang biasa yang kemarin tuh puasa itu. Maka nanti setelah nyebrang 1 Ramadan dia baru bayar, maka bayarnya itu nanti ada dendanya. Kalau udah nyebrang 1 Ramadan, dia nanti selain mesti bayar puasa 5 hari, ditambah dengan fidyah 5. Bagaimana kalau sampai 2 tahun belum dibayar? Nanti dia mesti bayar puasa Ramadan 5 ditambah fidyah 5 kali 2. Kalau misalnya sampai 3, 4, 5 tahun, maka berarti dia mesti bayar puasa 5 hari ditambah fidyah 5 kali 5. Kalau 10 tahun, ayo dia, ya, itu dalam kitab fikih al-fidyah tatakarraru bitakarruri sinin. Jadi fidyah terus bertikal kalau dibiarkan saja. Makanya kalau ada orang yang merasa punya hutang puasa Ramadan, jangan sampai lewat, jangan sampai lewat. Maka nanti selain dia bayar puasa Ramadan, dia mesti bayar fidyah. Pada jemaah yang saya hormati, sudah masuk waktu Isya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samir